Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kembali lagi ke question and answer. Kali ini gue mau ngebut karena pertanyaan udah banyak banget. Jadi gue langsung lanjut aja question and answer lagi ya. Dan seperti biasa, kalau kalian pingin pertanyaan dijawab dengan lengkap seperti ini, langsung aja klik link summary di description di bawah dan gue akan jawab di episode selanjutnya. Langsung aja untuk pertanyaan pertama. Dari Paman Hentong, sekarang pakai Cu 2, suka banget suaranya, pengen naik atau cari yang cocok? Bassnya agak kentang di lagu-lagu macam EDM, berarti pengen yang lebih tebel. Budgetnya nggak tulis. Oh, ada updateannya. Lupa, budget under 1,1 juta, butuh pencerahan juga buat treble yang bisa agak ngetame lagu-lagu yang dari sononya udah nusuk, macam Sayuri tanpa main equalizer. Jadi, neutral with bass boost, cuman treble-nya dikalemin dan bassnya digedein. Kayaknya cuma satu deh langsung di otak gua, yaitu Kevin Delci di sekitar 900 ribuan. Itu satu-satunya yang gua langsung kepikir. Kalau misalnya kayak Tin C3 juga sebenarnya oke, tapi sekarang karena ada Kevin Delci, buat gue itu nambah dikit lagi budgetnya, tapi penyempurnaan dari Tin C3. Lalu dari semua chef audio sampah, minta saran DAP under 8 juta, second bang yang bisa streaming, rencana endgame DAP dan gak beli-beli lagi, sama IM under 8 juta juga buat endgame. Sekarang pakai Hola dan device switch. Oke, ini suaranya arahnya lebih rada kelihatan ya, Hola dan device switch kan berarti neutral with maybe just a little bit of bass boost. Jadi IM-nya under 8 juta itu jelas satu-satunya Shure EJ07M. Udah itu paling cocok lah kalau lu sukanya macam Hola ataupun device. Lalu untuk DAP-nya, kalau misalnya kita ngomong baru ya, itu satu-satunya Hibi R6 third gen, itu udah paling bener lah sekitar 8 juta. Tapi kalau misalnya second, mungkin yang kepikiran sama gue ya Vio M11 plus ISS kali. Itu udah DAP-nya, Android-nya cepet, baterainya cukup tahan lama, ya memang gede sih, tapi power-nya gede, segala macamnya lengkap. Jadi ya itu, paling Vio M11 plus ISS kalau misalnya second. Kalau baru, Hibi R6 Gen 3, dan IM-nya sendiri Shure EJ07M. Dari pencari tonal favorite, saran IM yang tonal mirip PR2 tapi treble lebih smooth dikit. Budget maksimum 2 juta, second atau new, drivernya bebas. Ini agak susah ya, karena PR2 tuh beda banget secara suara. Dia kan neutral with sub bass boost and extra treble, upper treble boost gitu ya. Jadi gue nggak tahu apalagi IM yang suaranya seperti ini. Mungkin daripada budgetnya cobain jauh-jauh sampai 2 juta segala macam, karena mau planar apapun ataupun IM macam apapun, gue nggak pernah ketemu yang semacam PR2 untuk treble-nya kayak gitu di smoothing dikit. Maybe PR3 yang katanya PR2 di smoothing, tapi gue belum coba ya jujur. Jadi take this with a grain of salt. Selain itu, jujur aja gue bahkan nggak kebayang, karena mau lu Shure S12, S12 Pro, lalu planar-planar lain, timeless, mau timeless AE, nggak ada yang kayak VR2 gitu. Gue bingung. Aduh, ya mungkin bisa disebutlah cobain ya. Mungkin ini Shure S12 Pro lah mungkin. Tapi masalahnya pedesnya tuh agak beda gitu loh. Sama permitnya tetap beda sama PR2. Jadi gue pribadi nggak yakin. Lalu dari Daniel, halo bang, tanya rekomendasi ayam buat tiper dengan KZ AZ09, budget di bawah 1 juta yang enak buat dengerin akustik K-pop rock tank sebelumnya. Ini susah jawabnya karena gini loh, kalau lu bilang KZ-AZ09 itu kan mau nggak mau secara pin-nya itu QDC Type-C, kalau nggak dia susah nyambung, jadinya harus KZ atau CCA lagi. Nah, mau nggak mau di budget segini tuh pilihannya terbatas gitu, karena pilihan under 1 juta ya KZ CCA ya paling CCA Rhapsody itu udah the best choice that you could get under 1 juta. Nah, masalahnya CC Rhapsody ini bassnya itu sebenarnya nggak terlalu cocok buat lagu rock karena dia a bit too gloomy. Tapi ya oke lah, karena kita pakai ini, jadi mungkin lu pakai di outdoor gitu ya, mungkin nggak terlalu butuh cepet-cepet banget gimana-gimana. Ini pilihannya sangat terbatas, jadi yang kepikiran sama gue cuma CC Rhapsody, karena mau nggak mau harus pakai QDC Type-C ala CCA ataupun kaset. Lalu dari rekomendasi ayam 1 jutaan. Untuk musik hardstyle, Run the Zombie pakai Jasier Clear, bassnya kurang nonjok dibandingkan FA E3000. Apakah bass dari lagu tersebut lebih ke sub bass? Kalau kita ngomong lagu itu lebih sub bass, berarti kebalik. Karena Final Audio E3000 itu justru gedenya di mid bass, sub bassnya turun. Serius, coba lihat ya frekuensi response-nya, dan suaranya jelas banget kayak suaranya tebel tapi bawahnya tuh demnya tuh kurang gitu. Sementara di di Jasier Clear justru sub bass yang naik. Tapi gue harus ngomong seperti yang waktu gue bilang dulu, Jasier Clear itu punya ini treble pick yang bisa bikin orang ketahan untuk gedein volume. Jadi mungkin kalau misalnya lu tahan treble-nya, gedein lagi volumenya, bassnya tuh bisa lebih dum lagi, lebih
lebih ada sub bass rumble-nya lagi. Tapi kalau kita ngomongin punch, pukulan bass, yaitu mid bass gitu. Dan anyway, gue cobain lagunya. Lagunya sendiri nggak nojok-nojok banget, memang dari sono pukulan bassnya mid bass ataupun sub bassnya cuman sub bass tuh wuk 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 gitu dibanding cedek beneran. Cobain maksudnya lagunya dengerin Avicii yang Without You. Nah, that's real mid bass punch yang sampai dalam ke sub bass itu. Coba dengerin pakai Jazzy Clear gitu loh. Nah, mid bass itu sekali lagi, mid bass itu kick, punch-nya, pukulannya, sementara sub bass itu rumble-nya yang bikin ada kedalaman cedek dalam gitu. Jadi ya itulah, cobain dulu lagu-lagunya dan cari lu maunya mid bass apa sub bass. Lalu dari AF, Bang mau tanya untuk ukuran konser live, apakah lagunya rekamannya bagus? Unknown Mother Goose live at X Theater Roppongi. Gue coba dulu ya. Kita ngomong dalam konteks lagu live, yes itu rekaman cukup bagus, bersih, vokalnya jelas, lalu hentakan betotan bassnya jelas, cymbal sama hi-hat-nya, drumnya juga bagus ya, simply yes, that's a good recording loh untuk live. Lalu dari Sinchan, bagaimana perbandingan antara Pilgrim, SIM God IM10 dan Dunu Da Vinci? Lebih direkomendasikan yang mana? Bagaimana kalau Pilgrim, SIM God IM10 dan Dunu Da Vinci dibandingkan EJ07M? Kalau gue sendiri ngomong kita tonal ya, tonal itu sebenarnya paling all-rounder tetap sure EJ07M sih. Oh ya, gue nggak dapat Da Vinci atau gue belum dikirim atau apa, tapi sampai sekarang gue belum cobain Da Vinci, jadi I have no answer for that. Tapi EJ07M itu tetap buat gue tonalnya paling all-rounder, tapi dia secara bumbu spesial dia paling nggak ada. Kalau Pilgrim itu ada bumbu spesial di airiness, treble, dan juga sub bass-nya itu sesuatu. Sedangkan SIM God IM10 ini unik nih. Gue baru terima beberapa hari ini, jadi baru banget lah intinya. Dia punya bass yang paling nampol, paling tebel, intinya paling bass head lah ini. Gue bahkan bisa bilang bass head bisa suka gitu. Bener-bener tampolan bassnya gede banget, tapi dia paling detail somehow. Secara detail dan separasinya somehow gue paling ngerasa ada di SIM God IM10. Tapi SIM God IM10 juga suaranya secara soundtage paling kecil, gue bisa bilang begitu. Jadi kayak bumbu spesial ada di IM10 dan Pilgrim, tapi safest choice tetap EJ07M. Itu kasarnya begitulah. Untuk review lengkapnya nanti gue harus tetap bikin video sendiri untuk itu. Lalu dari Karbu RX King, Bang mending CC Rhapsody atau Seven Sonus buat denger lagu-lagu hard rock kayak Bring Me The Horizon ya, BMTH, dan juga orkestra kayak Vivaldi, Einaudi, DLL. Kalau gue sih jelas ya, karena pilihannya ini ya Seven Sonus, karena dia bassnya lebih tight, lebih bisa kasih garangnya lebih lepas juga. Sedangkan CC Rhapsody justru buat lagu-lagu yang macam EDM, yang bassnya lebih ngisi, lebih nampol, lebih tebel gitu. Cuman kalau misalnya mau kita ngomong speed, garang, dan clarity ya Seven Sonus. Dari Panda Jago Kungfu Suka Bakpao, namanya panjang banget tapi ini intinya Kungfu Panda. Saran ayam untuk monitoring di panggung yang akan dipakai oleh Singer, range harga di bawah 300.000, 1 juta, 2 juta, thanks. Oke, kita harus ngomong dulu. Ayam monitoring itu beberapa orang salah kaprah di sini. Pikir harus yang paling bagus, harus netral. Enggak coy, lu makanya di atas panggung itu rame, di belakang ada drum, di samping kanan mungkin ada vokalis yang nyanyi juga, atau bahkan ada gitaris di kanan kiri. Kenapa gue tahu begitu? Karena gue juga sempat make dan gue juga sempat ngeband di atas panggung pakai monitoring. Gue nggak bakal pakai IM mahal gue simply pakai IM yang fittingnya nggak lepas-lepas dari kuping gue, dan suaranya tuh rada kasar nggak apa-apa. Yang penting nadanya jelas, hentakannya jelas, vokalnya jelas gitu. Gue nggak butuh yang detail, balance, enggak. Gue butuh yang penting ketukannya jelas, gue denger apa yang perlu gue denger, nggak perlu yang bagus-bagus amat. Jadi kalau misalnya ada 300.000, yes, bahkan pakai CCA CRA atau KZ ZVX atau KZ ZSN Pro, gue no problem di bawah 300.000. Kalau misalnya budget sampai 1 jutaan, carilah yang fittingnya enak dan suaranya jelas. Kalau gue buat vokalis mungkin Edison Hard Mirror Zero. Itu vokalnya clear, maju, jelas, fittingnya juga enak, kecil, nggak gampang jatuh-jatuh, dan yes, dia clear, jelas. Lalu kemudian kalau misalnya 2 juta, itu udah go to Avara aja lah. Lu bikin custom IM di situ biar sekalian fittingnya nggak lepas-lepas, nempel banget di kuping lu. Paling itu saran dari gue. Lalu dari Aku Siapa, Variations dan Movases masih bersaing gak teknisnya buat sekarang ini, atau IM-IM baru under 5 juta udah ngalahin dua itu. Kesampingan soal tonal, Bang. Kalau gue bilang Variation dan Movases, yes, teknisnya masih bersaing. Kita ngomong harga sekitar 7 juta ya. Lawannya kan suara J07M, lalu ada Pilgrim, lalu ada SIM God IM10.
In technical only, yes. Cuman ya, in tonal gue ngerasa dua itu udah agak, apa ya namanya, a bit too outdated lah. At least variation doang yang sekarang masih oke. Cuman ada beberapa yang lebih balance sekarang. Ya, kalau technical doang sih buat gue masih. Dari pemula audio, Bang, mending Tanjim Origin, Oxygen, Moondrop Blessing 3 ya. Buat lagu anime, K-pop, Indo, kadang lagu bass. Buat sama DAC Tanjim Space. Ini jelas, kalau dari 3 ini ya jawabannya adalah Tanjim Oxygen. Tanjim Oxygen punya bass paling memuaskan dari ketiganya. Origin terlalu flat dan sama Blessing 3 way too focus to sub bass doang. Mid bass-nya kurang isi untuk lagu-lagu yang asik dan lagu bass. Jadi yes, Tanjim Oxygen. Lalu dari tadi, ayam daily Aful P5 dan KZ PR2. Saya mau ayam ketiga dengan bass deep dan gebuk dan staging megah, budget dari 5-10 juta. Thank you kok. Oke, kalau gue sih jawabannya cukup jelas di budget segini sih. Yang satu yang paling bisa kasih bass gebuk tapi juga staging megah di saat yang bersamaan, yaitu Moondrop Variations. Dia ya, walaupun mungkin udah lama, tapi buat gue masih relevan sampai sekarang kalau misalnya mau cari kriteria seperti tadi. Lalu dari korban Imba, Lem Luber, oksidasi. Ini sedih banget ya. Salam sejahtera Bromik, saran dong ayam under 300.000 dan 3 juta yang bassnya punchy, tight, dan cepat, lalu upper mid to treble-nya smooth. Jadi bassnya lumayan cepat tapi atasnya smooth gitu ya. Kalau under 300.000 rasanya yang gua kepikiran cuma dua ya paling. Antara Truth Ear Hola atau Soundnote Zero 2. Cuman gue sih lebih suka Soundnote Zero 2 ya untuk sekarang. Lalu untuk under 3 juta, kata gue sih naikin dikit lagi. Mungkin sekarang cobain planar Tangsu Zetianwu Heyday. Itu planar yang masih berasa cepetnya, tapi vocal to treble-nya smooth. Lalu dari Anita Maxwinski BD Toilet Mewing. Namanya panjang dan gak jelas banget. Saran ayam 2 juta buat lagu Ryo Koshoku Sakai, Mela sama Idol Master Black Reverie. Thanks. Untuk budget 2 juta ini kan tipe lagunya yang upper mid vocal ala-ala cewek Jepang yang lumayan energik, plus lagu background music yang lumayan kompleks. Jadi saran gue sih di budget segini jelas Super Mix 4 di sekitar 2 jutaan sekian lah, nggak nyampe 3 juta. Lalu dari Buluz, Bang minta rekomendasi ayam 1 jutaan untuk playlist kebanyakan J-pop dan rock. Sudah pernah punya EW200 dan punya saya masih terlalu, dan buat saya masih terlalu agresif. Ayam 1 jutaan buat playlist itu. Oke, ini lebih smooth daripada EW200, cuman sama-sama bisa bassnya bukan tipe yang tebel-tebel banget, masih bisa speednya full, cuman treble aja lebih extended lagi dikit. 700 Sonus di harga sekitar 800 ribuan. Lalu dari, ini baca gimana? Pix. Bang, tolong jelasin kabel C2C kan cuman mentransfer sinyal digital. Ada orang yang bilang kabel kebalik bisa merubah suara, gimana tuh? Ya, simply aja. Kalau lu tanya ke gua, nggak merubah suara. Gua sering bolak-balik kok dan nggak ngaruh. Lalu dari sebut saja Mawar. Oke, Melati. Kok upgrade dari Open Audio Witch Pro budget under 5 juta apa ya? Mateng. Gua nggak tahu dan gua nggak pernah coba Open Audio Witch Pro. Jadi sorry saja, gue nggak bisa jawab sama sekali. Frekuensi response gue nggak pernah ngukur, ayamnya gue nggak pernah nyoba juga. Jadi sorry banget, gue nggak tahu. Lalu dari pemula audio, Bang tanya lagi antara Tanjim Space sama Vio BTR 15. Bagus mana ya buat dipakai bareng Tanjim Origin, Oxygen, dan Moondrop Blessing 3. Kalau misalnya kita ngomong secara suara doang, gue tetap pilih Tanjim Space, berasa detail dan stage lebih bagus. Cuman kalau secara penggunaan pakai Bluetooth ya Vio BTR 15. Gue tetap pilih Tanjim Space sebenarnya. Lalu dari Kang Asep, Bang saran ayam buat play lagu di album ini dong. Gue cobain dana 1,5 juta, source gue pakai FA3 Thanks. Lalu ada lanjutnya ternyata. Part 2 aku tertarik sama Tangsu NV. Bagaimana Bang, rekomendasi nggak? Oke, lagunya dulu. Gue bahas lagunya kan agak semi rock tapi ala-ala Jepang. Jadi vokal cukup maju dan nggak terlalu tebel dengan musik background yang lumayan rame dan butuh speed yang lumayan cepat. Jadi kalau gue pribadi sebenarnya gue lebih cocok sama 700 Sonus. Tapi memang kalau misalnya all-rounderness di genre-genre lain, Tangsu Swan NV lebih oke. Jadi kayak pikirin lu mau spesifik genre itu aja. Buat gue sih Seven Sonus lebih bisa ngebut dan lebih garang di area upper mid to treble-nya. Tapi kalau misalnya lu mau dengerin juga yang macam akustikan, maybe atau vokalan, atau mungkin EDM, gue rasa lebih cocok ke semua genre, lebih all-rounder itu Tangsu Swan NV. Lalu dari Boris, halo Komek, cobain lagu The Verve Bittersweet Symphony pakai EA1000 dan saran DSC buat EA1000 biar makin mantap. Ini sarannya tapi nggak dikasih tahu budgetnya berapa ya. Anyway, gue akan cobain dulu Bittersweet Symphony. Oke, untuk EA1000 buat gue ya, buat lagu tadi cukup cocok, apalagi yang violinnya juga berasa dan vokalnya juga berasa clear.
Dan kalau misalnya kita ngomong di AC buat EA1000, ini tergantung budget lu sebenarnya berapa ya. Kalau misalnya paling aman sekarang yang banyak orang suka ya Vioka A17 sih. Dia bodinya dapet, lalu hentakannya dapet, tapi juga rada tebel dan juga powernya gede. Sebenarnya nggak butuh power gede-gede banget sih buat Vioka A17, tapi secara tonal dan overall technical gue rasa cocok sama Vioka A17. Lalu dari sedang coba ayam, Bang mau tanya ayam under 5 juta yang cocok buat sama EPZ-TP50 apa ya? Suka lagu anime atau J-pop, K-pop sama instrumental? Kalau buat gue di genre-genre lagu ini, gue masih paling suka cocokin gabungin EPZ-TP50 mungkin sama Tanjung Oxygen. Ini very all-rounder, mau anime, mau J-pop, K-pop itu dapat semua suaranya dan bersih overall. Lalu dari Rizal, kok rekomendasi ayam yang cocok buat lagu J-pop, deathcore, black metal, budget 1 sampai 1,5 juta, sama rekomendasi DAC atau dongle under 1 juta. Oke, kalau misalnya kita mau yang kasar banget ya, deathcore, black metal gitu ya, buat gue tetap ini ayam rada jadul, ayam Orivetti OD100 itu cocok buat lagu-lagu macam begini kalau lu suka yang hardcore banget. Cuman kalau gue ngerasa Orivetti OD100 terlalu agresif sedikit di area lower treble-nya, jadi gue pribadi lebih suka Seven Heart Sonus. Toh ini tergantung baik lagi kalau misal lu pengen yang garang banget ya Orivetti OD100 aja. Cuman kalau misalnya kita ngomong rekomendasi DAC dongle sekalian yang buat suara yang clear, lu cepet gitu kan, rasanya dongle under 1 juta yang gue pernah coba ya Moondrop Down Pro untuk lagu-lagu seperti ini. Lalu dari Budi, halo kok minta rekomendasi ayam vokal yang bagus untuk pendamping IE600 dan Super Mix 4, kisaran harga 1 dan 3 jutaan, 1 juta dan 3 juta, terima kasih. Kalau misalnya kisaran 1 juta sampai 3 jutaan ini kata gue nanggung, kenapa nggak sekitar 3 jutaan nambah dikit lagi dapetin Thea Audio Elixir yang suaranya, vokalnya very natural, sedikit warm, smoothnya juga dapat, tapi dengan stage yang cukup mewah dan megah. Lalu dari Merica Bubuk, halo Bang, saran ayam 1 jutaan buat lagu ini, Dark Souls 3 Epilogue. Gue coba dulu ya. Kalau untuk suaranya tipe seperti ini kan lagi-lagi kayak cinematic gitu loh, atmosferik lu ada kayak tung teng 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 lalu ala opera gitu ya. Buat gue bisa kayak sensasi ngelilingin gue dengan banyak detail dan banyak itu, malah gue nggak perlu sampai 1 juta. CCA Rhapsody di harga 500 ribuan itu yang bakal gue pilih untuk lagu semacam begini. Lalu dari Nail atau Nail, Bang saya ingin dapat experience baru dari EW200 ke antara EA1000, EM6L, X12 Pro. Mending yang mana Bang? Saya suka yang suaranya megah. Kalau misalnya megah itu kan berarti bassnya bisa kasih dem, lalu atasnya string gitu loh. Kalau misalnya kita ngomong luas doang, EA1000 ini paling luas. Tapi kalau kita mau ngerasa kayak resolusi detail cepet ala planar ya S12 Pro, EM6L ini mungkin paling nggak wow. Tapi kita ngomongin budget udah sampai level 3 juta ke atas ya. Jadi gua rasa untuk budget sekitar nyampe 3 jutaan, cobainlah ayam seperti Chopin, tepatnya Chopin ya, binary akustik Chopin itu dia paling bisa ngasih sensasi megah rasanya di harga segini, bassnya dalam, gepuk, lalu cung gitu, itu megahnya dapat di situ. Jadi mungkin di luar list ini gue saranin cobain Gisaudi X binary akustik Chopin. Lalu dari Leiden Shaft, halo Mike, coba dong dengerin lagu-lagunya Mau AB, terutama yang Keep Your Fire Burning dan Just Be Alive. Apakah rekamnya termasuk bagus? Gue coba dulu. Oke, lagunya buat gue yes, definitely rekamannya sangat bagus rekamannya. Cuman I don't know, kayak ada kesan rekamnya tuh ala-ala indie gitu loh. Jadi masteringnya nggak kayak studio-studio profesional besar, agak unik aja, agak beda lah sama yang biasanya. Tapi kalau misalnya kita ngomong bersihnya, lalu elemen-elemennya bisa terpisah dengan sangat baik dan disajikan dengan space yang bagus itu kayak kebayang di kepala. Yes, this is really good. Lalu dari apa ini? VA atau VA? BG-Men. Bang Men, apa sih ini BG Men? Gue ngerasa KZDivi lebih detail dari Duno Titan S itu beber. Beber tuh apa? Apa salah perspektif ya? Kalau gue ngerasa gitu loh, kalau misalnya kebetulan di lagu lu itu ternyata KZDivi lebih detail ya. Nah, gue nggak tahu ya persepsi detail itu apa. Simply ada frekuensi-frekuensi yang tiba-tiba sebelumnya lu nggak denger, nada-nada yang lu nggak denger sebelumnya lu lebih ada lagi detail. Mungkin. Kenapa mungkin? Karena kita ngomongin fokus frekuensinya. Fokus frekuensi dari KZDivi itu lebih melebar dari sub, bass to treble areanya. Jadi kayak lu lebih bisa dengar banyak frekuensi di situ di saat yang bersamaan lu dengar semua frekuensi tapi nyantai. Sedangkan Duno Titan S punya fokus frekuensi di mana?
di sub-bass dan upper mid range lumayan maju. Jadi fokus lu yang lu dengerin bakal ke vokal atas, sedangkan treble atasnya itu jadi kayak kerasa turun karena upper mid udah maju. Nah, mungkin karena itu di satu lu bisa ngerasain semua frekuensinya di saat bersamaan, walaupun secara resolusi dan kejelasan ada mungkin lebih bagus di Dota Titan S. At least buat gue definitely bagusan di Dota Titan S in terms of resolution. Tapi kebetulan lagu lu tuh butuh frekuensi yang lebih lengkap di saat yang bersamaan maju gitu. Nah, kalau misalnya frekuensi yang lebih netral dan ujung tuh ujung, ya memang DeFi. Jadi mungkin karena itu. Jadi terlalu banyak perspektif atau terlalu banyak faktor yang memungkinkan itu terjadi. Kebetulan tipe lagu yang dipilih, atau simply ya bagian frekuensi di situ lagi turun di Dota Titan S, tapi lagi ya karena si DeFi kan lengkap gitu, lengkap dan netral ujung tuh ujungnya, nah, jadi lebih berasa di situ. Lalu dari Ona Z, seberapa relevankah IEM yang rilis 2-3 tahun lalu? Contoh Moondrop Variation, apa masih oke? Atau kalah sama IEM yang belum lama keluar di tahun 2024? Gini aja, sebenarnya kalau IEM 5 tahun lalu, kalau misalnya budgetnya level 7 juta ke atas, 5 juta ke atasan, dan dia punya something special, itu kebanyakan masih agak relevan aja. Contohnya, kalau kita ngomongin Sony Air M9, Sony Air Z1R gitu, itu kan 5 tahun lalu, 5 tahun lalu itu, dan masih belum ada pengganti yang jelas karena memang mereka punya something special. Lalu kemudian 64 Audio U12T, U18T, itu kan keluar 5 tahun lalu. Setia Audio Forte, itu 5 tahun lalu gitu loh. Itu masih belum ada penggantinya. Kenapa? Karena mereka punya sesuatu yang spesial di harganya. Yang lain tuh bisa ngasih sesuatu yang berbeda lain. Cuman nggak ada yang menyamai mereka atau menggantikan sampai sekarang. Nah, buat gue semacam Moondrop Variations masih bisa. Kenapa? Dia tuningannya tuningan ala Moondrop yang unik karena dia punya mid-bass stack yang itu loh. Kayak ada patahan. Turun di area lower mid, lalu patah, langsung cetak gitu, langsung ke area sub-bass dan besar, ditambah dengan stage yang megah dari Moondrop Variation. Jadi buat gue, yes, Moondrop Variation masih punya something special di bagian mid-bass yang besar, mid-bass stack tadi, ditambah dengan sound stage megah. Kalau misalnya dibandingkan sekarang, buat gue ada banyak pilihan yang lebih balance dengan detail level yang sama, tapi specialty mid-bass stack yang tadi kayak si Moondrop Variation itu belum ada yang menggantikan. Sebetulnya kayak si Audio Hype 4, Shure Agent 7M, lalu SimGod EM10, itu gue semuanya bakal lebih pilih dibandingkan Moondrop Variation. Tapi kalau udah suka sama keunikan Moondrop Variation, belum ada yang menggantikan. Lalu dari The Equalizer, kok aku kan beli TR Encon setelah nonton review Koko, kok hampir nggak ada bedanya sama DeFi ku. Minta saran di AC 4,4 500 juga kok. Oke, gue karena ngomong gini, mau nggak mau kita harus ngomong sensitivitas kuping orang tuh beda-beda. Jadi kalau misal lu ngerasa, oh gue nggak bisa bedain ini sama ini, budget 300.000 sama 500.000, ya sudah nggak apa-apa lah. Mungkin kalau misalnya lu dengerin lebih lama lagi si TRN Coach-nya itu, coba dengerin lama terus baru ganti ke DeFi, apalagi di lagu-lagu yang megah, lagu-lagu yang elemennya banyak, itu mungkin lebih berasa. Tapi anyway, nggak bisa dipaksa juga, karena sensitivitas kuping orang beda-beda. Seperti yang gue ngomong ya, gue ngerasa kuping gue lumayan sensitif in terms of timbre dan juga driver. Karena itu gue dari sekian banyak orang, gue bisa boleh lah ya banggain dikit, 2 kali gue nebak drivernya Seventh Acoustic dan gue menang 2 kali itu. Tahun waktu itu launching Supernova sama launching si Asteria, 2 kali gue menang dari sekian banyak yang nebak driver. Kan bukan kebetulan, kuping gue memang lebih sensitif dari beberapa orang atau dari kebanyakan orang in terms of bedain rasa-rasa driver. Nah begituan loh. Jadi sensitivitas itu belum tentu semua orang sama, dan itu bukan plus minus. Kebetulan gue review, kebetulan gue ngukur, kebetulan gue nyobain banyak banget, mau nggak mau gue harus memaksakan kuping gue lumayan sensitif gitu. Tapi kalau lu seorang consumer, seorang penikmat aja, rasainlah kalau lu ngerasa enak di budget rendah, nggak usah maksa budget tinggi harus bagus gitu loh. Maksud gue, lu ngerasa budget rendah lebih bagus daripada budget mahal, oh ya sudah, nggak apa-apa, silahkan gitu. Lu nggak setuju sama review gue, ya sudah. Tapi kalau lu tanya gue, TRN kan sejauh bedanya. Dari frekuensi response-nya beda, dari timbre-nya beda, dari attack-nya beda, resolution-nya beda, apalagi lu pakai balance-nya. So ya, gue ngomong kalau misal lu nggak ngerasa apa yang gue rasakan, ya sudah gitu. Mungkin lu nggak cocok juga sama review gue. Gue nggak marah gitu. Kuping orang beda-beda, sensitivitas orang beda-beda. Nggak usah dipaksakan. Nah, anyway, balik lagi ke yang tadi. Kalau misalnya lu ngerasa bikin si conch itu lebih maksimal lagi menggunakan 4,4 balance-nya, gue rasa bisa cobain budget nambah dikit lagi lah, dari 500 ribuan ke 700 ribuan, Moondrop Down Pro di harga 600 atau 700 ribuan gitu ya. Itu
udah jelas buat gue dibandingkan HP biasa, nambah detail, stage, dan bla 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 bla. Tapi intinya kalau misalnya ternyata lu colok itu udah nyoba 4,4 nggak berasa bedanya, beda sama yang gue rasakan, ya sudah nggak usah maksa kata gue sih. Stay in what you like and stay in what you think that's the best, gitu aja sih. Lalu dari Nugi, sukses selalu bang. Oh thank you, ini berarti dukungan aja ya. Lalu dari Hardi, bang, untuk budget 2,5 jutaan, apakah Shure S12 Pro pilihan yang terbaik untuk dengar lagu progressive rock metal? Gue kan jujur aja, kalau misalnya lu tanya gue, the best choice untuk sekitar 2 jutaan bukan S12 Pro. Kalau lu masih bisa ketemu, S12 biasa. Kenapa? Upper mid-nya lebih garang, lebih bisa maju, lebih bisa lepas. S12 Pro itu dikalomin in a way, kalau gua jelas lebih suka S12 Pro. Dengerin lagu-lagu yang rock gitu, metal, lebih teriakannya lebih berasa. Power lebih berasa. Jadi yes, kalau gue malah lebih suka S12 biasa yang bahkan di beberapa tempat itu udah kurang dari 2 juta. Kalau nggak dapet, ya sudah lah, gue rasa S12 Pro pilihan kedua terbaik gue. Lalu dari R, halo kok, deck M apa yang paling value untuk dapat 90% plus potensi IE600? Vio K17 atau BTR7 overkill atau masih kurang? Pakai Super X5 jadi aneh imagingnya ya. Ini jomplang banget, ada satu ayam 12 juta, Super X5 cuman 300 ribuan. Kalau gue pribadi, Vio K17 atau BTR7 jelas nggak overkill. Gue aja masih pakai ini, lalu plus lagi kalau misalnya gue pakai SP3000 gitu ya dari si Astel Ankern, gue tetap bakal pilih yang Astel Ankern karena suara tetap berasa bedanya. Jadi ya higher the level untuk source-nya juga tetap berasa aja, nggak ada namanya overkill buat gue. Kalau gue pribadi sih lebih cocok pakai KA17 ya. Tapi anyway, kalau lu tanya selera gue lebih suka IPZ50 karena penggunanya lebih gampang dan sama gue ngerasa black background-nya sedikit lebih bersih aja untuk IE600 gue. Tapi anyway, kalau lu punya budget yang lebih lagi ya mungkin bisa coba juga DC Elite sekalian ataupun LPW4 kalau misalnya deck M dongle. Tapi kalau kita ngomong deck M to dari semua yang gue coba under 10 juta, malah gue paling suka Vio Q15 mungkin. Tapi itu bukan dongle sih, dia deck M kotak rada gede gitu sih. Lalu dari Budi, kok tolong review Bluetooth receiver dari Vio BTR7 dong, soalnya di Indo hampir nggak ada reviewnya dan jarang di review. Moga-moga di review. Pertama gue akan ngomong dulu, thank you dulu untuk yang udah sawer via ini ya, dan request. Tapi jujur aja, gue nggak tahu kapan bisa mewujudkan itu, karena sementara lu ngomong begitu, ini kiriman ke gue, PR gue aja sekarang ini udah 10 lebih dan masih banyak yang kontak bakal kirim lagi. Jadi gue nggak tahu kalau misalnya terima requestan sekarang kapan terjadinya, karena kirimannya aja tuh lebih dari 10 masih OTW. Lalu dari AF The Curious, bang mau tanya kalau IEM kan bisa dituning lewat drivernya, nozzle-nya, filternya, dan housing-nya. Kalau di AC dituningnya gimana ya? Kalau jujur aja nih ya, gue bukan teknisi, gue bukan orang yang bikin di AC, jadi mungkin gue bukan orang yang tepat untuk menjawab ini. Tapi salah satu yang gue tahu adalah op-amp ya, dari amplifier internalnya saja yang sering kali tidak disebutkan di dalam si DAC dongle-nya itu bisa merubah banyak hal. Lalu kemudian kayak oscillator segala macam yang komponen-komponen kecil itu pilihan jalur segala macam, bahkan pilihan-pilihan komponen-komponen yang kecil semuanya tuh nambah-nambah karena dikit nambah berbeda semua, jadinya berbeda suaranya walaupun sama-sama pakai CS43131 yang kayaknya banyak banget dongle pakai gitu, tapi suaranya kok bisa beda-beda banget. Ya karena tadi komponen-komponen kecil di dalamnya termasuk op-amp ataupun amplifier yang sering kali tidak disebutkan di dalamnya itu bisa mengubah semua yang dikit-dikit numpuk jadinya beda. Dan akhirnya selesai, ini pertanyaan semua dari Sawer yang gue berhasil selesaikan. Requiem for a Dream, bang rekomendasi setup under 5 dan 10 juta buat mini like a dream yang paling dapat kebawa emosinya sampai mewek. Berarti ini setup ya, termasuk deck M, termasuk IEM ya, gue cobain dulu. Oke, untuk budget 5 jutaan, berarti setup yang gue pilih adalah satu, gue bakal pakai EPZ50 sebagai DAC dongle. Lalu kemudian IEM-nya untuk lagu kayak gini kan butuh energi upper mid range dan juga beningnya. Gue bakal pilih Tanzim Oxygen. Yes, jadi itu Tanzim Oxygen sekitar 3 jutaan. EPZ50 ya 2 jutaan ya 5 juta lebih lah, tapi itu pilihan gue. Dan kalau misalnya budgetnya 10 juta, gue tetap mungkin gue pribadi karena gue suka vokal Tanzim Oxygen, gue tetap bakal pilih Tanzim Oxygen. Tapi pakai di deck amp-nya Vio Q15. Itu biar emosi lebih lagi, bersihnya lebih lagi, megahnya lebih lagi untuk lagu ini. Cuman kalau misalnya lu mau mengutamakan IEM-nya, sebenarnya ini IEM-nya buat gue emosinya tidak se-Tanzim Oxygen.
tapi lebih detail aja simply overall imaging presentationnya, yaitu Shure EJ07N, tapi DEC-M-nya mungkin KA17 yang lebih megah dikit aja. Jadi itu 7 jutaan plus 2,5 juta. Jadi ya segitulah, under 10 juta. Itu beberapa pilihan yang bisa gue pribadi pilih untuk tipe lagu seperti ini, yang vokalnya agak smooth tapi agak tipis, rekamannya nggak terlalu bagus, cuman tetap butuh bass buat ketika dem gitu kan ada emosi yang lebih kerasa gitu. Itu pilihan gue. Dan sekian, jadi thank you dulu untuk semua yang udah taruh di Q&A. Ya sorry gue karena kesibukan dan kiriman yang banyak banget, gue jadi mau nggak mau. Oh ya, sempat kemarin juga gue sempat sakit juga, tambah parah lah. Ini waktu gue jadi dikit. Gue udah berhasil menyelesaikan Q&A semua PR-PR-nya sekarang ya. Jadi gue bisa rada tenang. Silakan kalian tanyain lagi untuk pertanyaan Q&A eksklusif ini. Minggu depan gue akan jawab. Dan semoga doain gue tetap sehat. Kalau nggak tambah lama lagi. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.